Bu Mita, sound saya terdengar nggak? Ready, Pak. Pak, Oh, berarti jelas. ini snack menu. Bu Mita, moga dipersiapkan. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Ya, saya terdengar. Ya, saya juga terdengar. Baik. Jelas. Cek, 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 cek. Kok itu belum dimulai? Mulai itu ya. Kok belum dimulai? Belum dimulai. Ready, Mbak Mita. Baik, Pak. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung, Bapak Manda Kartiko, SSTP Mkom. Yang kami hormati, Head of Digital Business PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, Bapak Mufti Anas dan tim. Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Temanggung, Bapak Edi Purnomo STMT. Para pelaku usaha di Temanggung, serta pejabat pengadaan, pengelola pengadaan bagian PBJ yang kami hormati pula. Izin saya Dewi Aryani Mitasari sebagai pembawa acara di sini mengucapkan selamat datang secara virtual Zoom
dalam acara bimbingan teknis e-purchasing melalui toko daring bagi pelaku usaha Kabupaten Temanggung, yang dalam kesempatan ini kita bekerjasama dengan Tishera pada hari Senin 10 Februari tahun 2025. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, dan berkah. Semoga kesejahteraan, keselamatan senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul yang mulia, keluarga, para sahabat, serta kepada siapa saja yang mengikuti kebaikan hingga kiamat nanti. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, menginformasikan bahwa platform marketplace dalam pengadaan barang jasa itu ada banyak pilihan, sekitar 50-an. Salah satu di dalamnya adalah Tishera. Adapun keunggulan Tishera yang kami rangkum dari beberapa pelaku pengadaan yang sudah menggunakannya, antara lain satu, yang sudah ada mengakomodir pembayaran di kartu kredit pemerintah. Kedua, yang mengakomodir pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan di pemerintah Kabupaten Temanggung. Kemudian secara SPJ paling lengkap dokumennya dan aktif juga dalam pelayanan dan termasuk mau mengakomodir kebutuhan yang ada di Temanggung. Fee platform termasuk yang relatif kecil. Aplikasinya cenderung mudah dipakai buat user dan paling fast respon jika ada kendala. Begitu untuk rangkumannya Bapak Ibu. Baik, adapun susunan acara untuk hari ini adalah sebagai berikut. Acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penyampaian laporan kegiatan, kemudian sambutan sekaligus pembukaan acara, penyampaian materi dari narasumber, dan tanya jawab diakhiri penutup. Para undangan yang terhormat, bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut akan kita dengarkan laporan penyelenggara kegiatan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Temanggung. Dengan hormat kepada Bapak Edi Purnomo, STMT, dipersilahkan. Matur suwun, Bu Mita. Izin Bapak Asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Yang kami hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Manda Kartiko, serta kepada tim Tisera, Bapak Wendy, beserta tim, yang kami hormati ugi, serta kepada para pelaku usaha di Kabupaten Temanggung yang telah join di Zoom ini, serta teman-teman OPD yang kami hormati pula. Berkenan Bapak Asisten, kami melaporkan bahwa berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa yang telah di-launching oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Desember 2025 bahwa harus sudah mulai untuk ber-e-purchasing atau istilahnya dengan menggunakan sistem online untuk proses pengadaan barang jasa. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kami selaku PBJ berkaitan dengan pengadaan barang jasa Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi ini bekerja sama dengan Tisera, yang mana saat ini kami mengundang kepada 103 OPD dan 150 pelaku usaha. Dan saat ini yang hadir ada sekitar 111. Yang mana bahwa lambat laun perlu kami sampaikan kepada Bapak Asisten bahwa proses pengadaan barang jasa harus melalui sistem online. Dan perlu kami laporkan bahwa PBJ saat ini telah beberapa kali mengadakan sosialisasi dengan beberapa penyedia marketplace seperti Tisera ini 3 serangkai, ada juga beberapa marketplace seperti Gramedia, ada Gratis Ongkir, ada MV, ada katalog. Dan saat ini yang sudah apa yang sampaikan Bu Mita, bahwa ini Tisera akan memberikan bimbingan teknis berkaitan dengan persamaan SPJ di Kabupaten Temanggung. Demikian Bapak Ibu, Bapak Asisten yang bisa kami sampaikan laporan dari penyelenggaraan acara ini. Semoga semakin ke depan dari penyedia jasa dan juga daripada UPD semakin bisa mengikuti perkembangan zaman dengan proses belanja barang jasa atau proses pengadaan barang jasa secara online atau secara daring. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Asisten dan Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Edi Purnomo STMT. Izin Bapak Ibu, sebelum lanjut acara, selanjutnya saya akan bacakan pantun J. Makan buah leci, dibuang bijinya. Jangan lupa dikupas kulitnya. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan dan pembukaan resmi acara oleh Bapak Asisten Setda. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung, Bapak Manda Kartiko SSTP Mkom, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak Mita atau yang lain? Sangat jelas Bapak. Mas Bapak. Jelas, aman. Matur nuwun, Pas Edi, PBJ, Mbak Mita, juga teman-teman PBJ yang saya hormati. Dari Tisera ada Pak Mufti Anas ya. Hadir ya, Pak Mufti, nggih matur nuwun. Juga teman-teman semuanya, penyedia ataupun mitra dari teman-teman OPD yang hadir pada pagi hari ini. Matur nuwun semuanya, matur nuwun atas inisiasi dari teman-teman PBJ untuk dapat memberikan pengetahuan, wawasan bagi teman-teman penyedia. Mungkin tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa beberapa kali memang teman-teman PBJ mencoba untuk mengakomodir dari penyedia jasa toko daring
Dari salah satunya hari ini adalah dari Tessera. Mungkin dari yang lain nanti juga ada beberapa penyedia yang akan menggandeng teman-teman PBJ. Namun para penyedia, teman-teman penyedia ini wajib kita ketahui bersama bahwa proses pengadaan barang dan jasa dan proses kegiatan keuangan daerah harus sejalan. Bukan hanya proses belanjanya, tapi kita juga butuh bahwa SPJ yang nanti diterima oleh teman-teman OPD itu juga harus sesuai dengan aturan atau norma keuangan daerah. Dan alhamdulillah dari Tessera sudah berkomunikasi dan sudah menunjukkan itikat baik dengan menyediakan atau memenuhi norma keuangan daerah kita. Contohnya mungkin di tahun kemarin kita ada kesulitan dari OPD ketika akan belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, teman Tessera sudah mengakomodir itu. Yang lainnya juga ada pajak daerah. Pajak daerah itu mungkin yang kita ketahui seperti pajak minum rapat atau kegiatan yang menyediakan makan minum itu ada pajak daerah yang harus disetorkan kepada daerah. Dan alhamdulillah Tessera sudah memenuhi itu. Dan mudah-mudahan teman-teman penyedia layanan toko daring ini juga bisa memenuhi apa yang berlaku di Kabupaten Temanggung. Dan hari ini monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin terkait dengan pelatihan hari ini, tanyakan, jangan sampai gerundelan di belakang, karena memang media yang kita gunakan, kalau misalnya kita ngumpulkan ini ada berapa nih? Ada seratusan peserta, ada 119 mungkin dari teman-teman kita di PBJ maupun dari Tessera mungkin sekitar 19, kita anggap ya sekitar seratusan peserta dari penyedia. Dan akan lebih banyak lagi tentunya yang menjadi mitra dari teman-teman OPD yang harus tahu, harus mengikuti dan memahami terkait prosedur e-processing maupun prosedur pertanggungjawaban keuangannya. Dan sekali lagi saya terima kasih teman-teman yang terlibat pada pagi hari ini dan mudah-mudahan apa yang menjadi wawasan atau pengetahuan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Harapannya para penyedia ini jangan sampai ada kalimat bahwa oh, kami tidak pernah disenggol, kami tidak pernah dilibatkan. Sebenarnya semuanya terbuka, bahkan saya secara pribadi meminta ke teman-teman PBJ maupun siapapun di OPD untuk menyebarluaskan acara-acara seperti ini, sehingga teman-teman penyedia dapat bebas mendaftar, bebas mengikuti, dan silahkan bertanya terkait dengan prosedur maupun terkait dengan apa-apa pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya e-processing dengan teman Tessera ini, dengan mitra Tessera ini. Monggo silahkan berjalan dan mohon maaf Mas Edi, Mbak Mita, dan teman-teman PBJ, karena kebetulan ini di samping saya ini lagi Zoom inflasi juga, jadi mohon maaf apabila nanti saya hanya sekilas mengikuti dan monggo dilanjutkan sampai secukupnya waktunya. Yang pasti jangan sampai ada pertanyaan yang ganjel, yang membuat ganjel teman-teman penyedia. Jadi silahkan dibuka semuanya, dipelajari semuanya, dan bermanfaat bagi kita secara bersama-sama. Mungkin itu, dan sekaligus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini hingga siang nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung. Monggo dilanjut Mbak Mita, Mas Edi, Pak Anas dari Tessera, kami persilahkan untuk dapat melanjutkan kegiatan di hari ini. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara pembukaan bimbingan teknis e-processing melalui toko daring untuk pelaku usaha.
Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat dan kebaikan untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa, khususnya di Kabupaten Temanggung. Izin Pak Manda berkenan untuk masih gabung sebentar, dan izin Bapak Ibu peserta Zoom, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, mohon untuk membuka layar videonya karena akan diambil dokumentasi. Monggo Bapak Ibu untuk membuka layar videonya. Untuk admin segera dipersiapkan untuk pengambilan dokumentasi. Apakah sudah ready? Ada berapa layar ini, Mas Syarif? Oke, kita ambil layar pertama. Beri senyum yang terbaik Bapak Ibu. Ya, oke. 1, 2, 3. Kemudian layar selanjutnya. Beri senyum yang terbaik juga. 1, 2, 3. Apakah sudah terakomodir semua, Mas Admin, untuk dokumentasinya? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara bimbingan teknis e-purchasing melalui toko daring untuk pelaku usaha yang dilaksanakan di tahun 2025 ini akan segera dimulai Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Mufti Anas selaku pemateri di Bintek hari ini. Bapak Anas, apakah sudah bergabung Bapak? Izin Bu Mita. Baik. Oh, ini Pak Wendy. Pak Anas, saya yang mewakili Bu. Baik, nyun sewu Pak Wendy. Selamat datang, selamat bergabung melalui Zoom. Ini adalah teman-teman pelaku usaha dan pelaku pengadaan di Kabupaten Temanggung, Pak Wendy. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Wendy untuk mengisi acara Bintek hari ini, dan nanti akan ada juga setelah share materi akan dilanjutkan juga dengan sharing session ya Pak Wendy ya. Ada tanya jawab juga di situ, dan monggo waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Wendy untuk share materi, kurang lebihnya 60 menit. Apakah terlalu pendek ataukah terlalu lama Pak Wendy? Cakap Bu, mungkin nanti saya usahakan lebih cepat. Oke, dan kita usahakan sebelum mendekati jam makan siang sudah selesai ya Pak Wendy ya, karena sistem berpikir itu kalau mendekati jam makan siang itu akan kurang maksimal. Gitu Pak Wendy. Baik Pak Wendy, sebelum dimulai saya undur diri dulu. Terima kasih, monggo Pak Wendy dipersilahkan. Matur nuwun Bu Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Temanggung, Bapak Manda Kartiko STP MKOM. Yang kami hormati Kepala Bagian PBJ Kabupaten Temanggung, Bapak Edi Purnomo, Ibu Mita Sari, dan rekan-rekan pelaku usaha yang telah hadir pada sesi pagi hari ini. Perkenalkan, saya Wendy Teguh Arif. Di sini saya izin mewakili Pak dari Pak Mufti Anas yang saat ini bersamaan ada kegiatan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kabupaten Temanggung untuk kami bisa men-sharekan terkait dengan marketplace atau toko daring Tisera ini yang nantinya akan membantu terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Temanggung. Sebelum kita nanti akan memulai, jadi agenda kita hari ini selain sosialisasi, nanti monggo Bapak Ibu bisa juga langsung melakukan pendaftaran akun, seperti itu. Tapi sebelumnya sekilas saja dulu saya akan sampaikan apa itu toko daring Tisera.
Ya, yang pasti Bapak Ibu, toko daring Tisera adalah mitra LKPP dan DJP. Jadi insya Allah seperti tagline yang ada di depan layar, tagline kami adalah belanja aman, jualan nyaman bersama Tisera Bapak Ibu. Jadi terkait dengan belanja aman, semua dokumen untuk SPJ yang dibutuhkan oleh OPD itu insya Allah semuanya sudah standar dari LKPP dan DJP Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu para pelaku usaha dengan berjualan atau melayani kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Kabupaten Temanggung, nantinya insya Allah kami juga akan memberikan kenyamanan, ya. Di sini nanti Bapak Ibu akan kami bekali dengan aplikasi berbasis Android yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu mobile, ketika ya pelaku usaha itu kan kami juga memahami mobilitas yang cukup tinggi, ketika dituntut untuk selalu menghadap laptop atau komputer mungkin kan juga agak sulit juga. Makanya kami membuatkan sebuah aplikasi berbasis Android yang nanti bisa ditanam atau diinstal di HP Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sakit merespon pesanan, merespon nego dan sebagainya sampai dengan memantau pesanan hanya berbasis dari satu perangkat di smartphone ini Bapak Ibu. Oke, next. Bapak Ibu, kami informasikan, jadi Tisera itu sudah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Blangkon Jateng, dan kami sudah melayani beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah. Jadi semua yang ada di toko daring Tisera itu sudah terkurasi lah seperti itu, dari tim Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Tengah. Next, Mas. Bapak Ibu, kami sampaikan, jadi di toko daring Tisera ini kami ada 14 komoditas produk, ya, sesuai dengan sesuai dengan ketentuan dari LKPP. Jadi 14 komoditas produk itu mulai dari makan minum, angkutan, furniture, hingga nanti ketika Bapak Ibu memiliki produk berupa jasa, ya, jasa instalasi, servis seperti itu, atau akomodasi perhotelan, itu bisa didaftarkan di sini. Nah, yang utama Bapak Ibu, komponen harga tayang. Jadi harga tayang di toko daring Tisera ini sifatnya harga final Bapak Ibu. Ya, jadi nanti harga tayang yang muncul di Tisera atau yang bisa diakses dilihat oleh Bapak Ibu pelaku pejabat pengadaan, ya, itu adalah komposisinya adalah harga HPP produk, ya, harga HPP produk ditambahkan dengan PPN atau pajak daerah, lalu ditambahkan dengan PPH, ya, lalu nanti panjenengan menambahkan biaya layanan 1% di situ. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu ketika menayangkan harga itu nanti semua sudah mengandung perpajakan, ya Bapak Ibu, karena nanti pada saat pesanan itu diproses hingga nanti pembayaran itu semua untuk perpajakannya nanti Tisera yang akan merecord tersebut, dan nanti dari bendahara yang akan memproses pemungutannya seperti itu. Ya, jadi nanti harga tayangnya meskipun nanti di Temanggung itu sudah ada standar satuan harga, nanti panjenengan untuk menentukan harganya kami sarankan untuk selalu notis ini, ya Bapak Ibu. Jadi harga tayang sudah mengandung perpajakan. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk syarat dan dokumen pendaftaran penyedia untuk individu, Bapak Ibu dapat melihat di tampilan layar, ya. Jadi mulai dari foto KTP, NPWP, foto NIB atau scanan NIB, ya. Lalu foto buku tabungan, email dan nomor HP aktif Bapak Ibu, lalu alamat lokasi usaha. Lalu nanti panjenengan juga bisa siapkan file logo dan banner merchant, ya. Nah, kalau untuk badan hukum nanti kurang lebihnya sama, ya. Namun nanti NPWP-nya NPWP PT atau CV-nya, NIB-nya juga PT atau CV-nya, buku tabungan PT atau CV. Lalu untuk email dan nomor HP nanti PIC operasional. Jadi tidak harus nomor HP dari pemilik misalkan, ya, tapi yang dimandatkan saja. Ya, lalu nanti alamat lokasi, file logo dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diupload pada saat pendaftaran Bapak Ibu. Jadi nanti tidak ada dokumen fisik, nanti semua terupload
Dan Bapak Ibu kami sampaikan juga karena kemarin juga di beberapa kabupaten kota itu ada yang tanya daftar di sini bayar atau enggak. Yang pasti di sini gratis Bapak Ibu, ya. Gratis semuanya. Nah, nanti akan kami tampilkan kira-kira pendaftaran itu seperti apa nanti di slide berikutnya. Next, Mas. Bapak Ibu, seperti yang ada di layar itu adalah tampilan dari Seller Tool Tixera atau aplikasi berbasis Android dari Tixera. Nah, ini monggo silakan Bapak Ibu kalau yang saat ini menggunakan laptop, panjenengan bisa scan barcode yang ada di depan, itu nanti ketika di-scan akan menuju ke Play Store Android, ya nanti panjenengan bisa langsung download aplikasi tersebut di HP panjenengan Bapak Ibu. Nah, di Seller Tool ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran penyedia ya, pendaftaran. Lalu nanti ada juga Bapak Ibu bisa mengupload produk. Nah, lalu nanti ada Bapak Ibu ketika ada nego dari instansi, Bapak Ibu bisa merespon negonya dari aplikasi ini sampai dengan nanti ketika Bapak Ibu ingin memantau status per status proses dari yang ada di Tixera ini dari transaksi Bapak Ibu bisa memantau di aplikasi ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau dulu mungkin ya, kalau di beberapa kabupaten kota itu kalau tidak ada aplikasi itu mereka memantau perkembangan proses setelah kirim barang, di status-status selanjutnya dalam proses SPJ itu gimana. Nah, itu agak sulit, tapi kalau di sini Bapak Ibu bisa memantau langsung di aplikasi ini. Jadi tidak perlu tanya ke pejabat pengadaannya atau ke adminnya dan sebagainya. Cukup dengan memantau melalui aplikasi ini. Next. Bapak Ibu, ini kami tampilkan untuk gambaran atau tampilan ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Android yang tadi sudah saya sampaikan, itu ketika mendapatkan pesanan itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian yang tengah dulu ini ketika pesanan masuk nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian atas itu ada ORD 0020 sekian. Itu adalah nomor surat pesanan Bapak Ibu. Jadi nanti disitulah ketika nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan kami, ketika misalkan ada yang kami bisa bantu atau apapun, silakan Bapak Ibu tinggal menginformasikan nomor surat pesanannya ini ke baik itu ke saya atau ke customer service dari Tixera. Nanti nomor ORD ini mohon apa kebutuhan Bapak Ibu apa, misalkan mohon dibantu untuk ini dan sebagainya. Nah, tinggal disampaikan ORD 00-nya ini Bapak Ibu. Lalu di bawahnya ada tanggal 22 April 2024 jam 12.46. Ini artinya apa? Surat pesanan ini di-generate atau dibuat pada tanggal 22 April jam 12.46. Jadi nanti ketika admin atau pejabat pengadaan itu membuat pesanan, itu pada tanggal itu lalu jam yang sama itu akan terbaca di LKPP secara real time Bapak Ibu. Nah, lalu nanti di bawahnya itu ada status. Nah, status di sini karena pesanan ini baru masuk ke Bapak Ibu penyedia, nanti statusnya menjadi pesanan dalam diproses. Lalu di sampingnya yang abu-abu itu PMK Bapak Ibu. Jadi PMK itu nanti penerapan perpajakan yang ada di transaksi Bapak Ibu itu nanti yang akan digunakan PMK berapa. Nah, ini yang menentukan adalah pejabat pengadaan Bapak Ibu. Nah, kami informasikan untuk sementara ini untuk Kabupaten Temanggung akan menggunakan PMK 59. Nah, PMK 59 itu nanti untuk barang itu PPh-nya terkait dengan PMK 59 itu barang PPh-nya 1,5%, untuk jasa 2% ya Bapak Ibu. Nah, lalu nanti di bawahnya itu ada APBD, itu adalah sumber dana yang digunakan untuk transaksi ini apa, itu tercantum di situ. Lalu nanti ada foto produk dengan kuantiti dan jumlahnya, itu ada di sebelah sini ya, jumlah harganya, kuantiti dan harganya ada di sini. Lalu di bawahnya ada kirim 0%. Ini maksudnya apa? Jadi nanti di transaksi di toko daring Tixera ini Bapak Ibu tidak ada pos kirim ongkos kirim. Jadi nanti ketika Bapak Ibu penyedia ngersake ada ongkos kirim, itu silakan dimasukkan ke harga tayang.
Jadi nanti tidak ada pos ongkos kirim tersendiri di luar harga tayang. Nah, lalu nanti di bawahnya ada nama pejabat pengadaannya, Hidayat Al-Khairuni dan sekitarnya. Lalu di bawahnya ada satuan kerjanya, sekretariat daerah, lalu alamatnya di mana dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sebelah sampingnya itu adalah detail pesanan yang sebenarnya ini posisinya ada di bawahnya ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di scroll aja akan muncul seperti ini. Yang bagian atas kotak biru itu adalah status pesanan. Nah, untuk yang ada di layar ini karena pesanan baru masuk ke penyedia, pesanannya statusnya masih menjadi pesanan belum diproses. Lalu ada kuantiti dan harga, di bawahnya ada rincian-rincian pembayaran Bapak Ibu. Nah, nanti aturan PMK-nya PMK 58, DPP-nya 4.090, pajak daerahnya berapa. Jadi nanti kalau untuk makan minum ya itu masuknya jasa dan itu kenanya pajak daerah ya Bapak Ibu, bukan PPN ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dipungut 10%. Ya, 10%. Lalu nanti kalau sudah ada pajak daerahnya nanti PPN-nya 0. Ya. Nah, lalu di bawahnya ada PPH. PPH di sini tadi PMK 59 untuk barang itu 1,5%, kalau untuk jasa 2%. Lalu di bawahnya ada total pesanan, total bayar, platform fee. Platform fee ini 1% Bapak Ibu. Ya, dari DPP. Lalu ada biaya materai. Biaya materai ini kami akan secara sistem akan mengenakan biaya materai ketika transaksinya itu di atas 5 juta. Namun kalau transaksinya di bawah 5 juta itu tidak akan ada biaya materai Bapak Ibu. Dan biaya materai sendiri ketika nanti memang ada itu akan kami pungut dari penyedia. Jadi kami akan potongkan dari pembayaran. Lalu nanti ada total pencairan, lalu di bawahnya ada keterangan pajak daerah itu akan dipungut siapa. Kalau di sini tertulis dipungut pembeli, berarti nanti dari bendahara yang akan memungut ya, seperti itu, memungut dan menyetorkan. Oke, jadi dari tampilan ini Bapak Ibu sebagai pelaku usaha meskipun belum memproses pesanan yang sudah masuk dari OPD ini, Bapak Ibu sudah mengetahui akan terima berapa ketika nanti menyelesaikan transaksi ini Bapak Ibu. Jadi nanti gambarannya itu enggak ngrambyang Jadi panjenengan bisa melihat akan terima berapa sih bersihnya yang masuk ke rekening saya ketika saya menyelesaikan transaksi ini seperti itu. Nah, ini harapan kami dapat membantu Bapak Ibu melihat ketika nanti transaksinya berjalan itu akan seperti apa, berapa sih pajak yang saya berikan atau kontribusi apa yang saya berikan ke Kabupaten Temanggung. Next. Nah, kalau yang tadi adalah tampilan di seller tool atau aplikasi Android, kalau ini yang versi website Bapak Ibu. Kurang lebihnya sama Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal login saja ke akun titisera.id ya, lalu nanti ada di sebelah kiri itu di bawah nama usaha. Kalau di tampilan layar ini Kantin Kantil Bu Jupri. Nah, itu di bawahnya nanti ada dashboard, produk, negosiasi, pesanan dan sebagainya. Ketika nanti ada orderan, Bapak Ibu langsung masuk saja ke bagian pesanan. Ya, lah nanti biasanya kalau memang ada pesanan yang masuk itu nanti akan ada warna merah. Ya, itu misalkan ada warna merah terus ada angkanya 1, berarti itu maksudnya ada 1 pesanan masuk. Ya, seperti itulah. Nanti panjenengan klik saja, nanti tampilannya akan yang seperti di layar. Jadi nanti sebelah kiri ada nomor urutan masuknya, lalu di sebelahnya ada kode pesanan yang tadi ORD 00 sekian-sekian tadi, lalu tanggal pesanannya dan siapa yang memesan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nanti juga ada kolom bagian batas waktu pengiriman. Jadi Bapak Ibu itu harus mengirimkan barangnya pada tanggal berapa. Nah, itu juga nanti akan ada. Ya. Nah, di sini semua sudah kami jaga Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melihat pesanan itu juga silakan melihat kapan sih orderan ini harus saya kirim. Nah, itu sudah ada kolomnya, sudah kami siapkan. Nanti Bapak Ibu silakan melihat itu juga ketika merespon setiap pesanan. Ya. Nah, untuk tampilan detailnya di bagian website seperti ini Bapak Ibu, kurang lebihnya sama. Dan di bagian bawah
kanan bawah ini ada riwayat status Bapak Ibu. Nah, kalau riwayat status ini maksudnya adalah kapan orderan ini masuk dari pejabat pengadaan ke penyedia itu terlihat jadwal, tanggal dan jamnya. Lalu nanti di bawahnya ada kapan pembeli atau pejabat pengadaan itu mengunduh surat pesanannya dan sebagainya semua terrecord di sini. Dan ketika nanti Bapak Ibu ingin memantau perkembangan status per status dari proses transaksi ini, juga Bapak Ibu bisa melihat di riwayat status ini. Jadi nanti tanggal berapa, jam berapa, oh sudah dibayarkan dari bendahara ke Tisera. Nah, nanti dari Tisera akan mencairkan ke penyedia itu tanggal berapa, jam berapa. Nah, seperti itu ada di sini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, untuk itu semua fasilitas dan fitur yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu, kami hanya memungut 1% biaya layanan atau platform fee itu dari DPP ya Bapak Ibu. Jadi bukan dari total pesanannya, tapi dari DPP-nya. Ya, maksudnya nanti ketika sudah dipotong perpajakannya, baru kami akan mengungut 1%-nya ini Bapak Ibu. Hanya 1% saja. Next. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Tisera. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini yang belum masuk ke grup penyedia Kabupaten Temanggung, silahkan men-scan grup WhatsApp barcode WhatsApp grup yang ada di depan Bapak Ibu. Nanti semua informasi yang saya share pada pagi hari ini juga akan saya share di di WhatsApp grup, sekaligus dengan tutorial-tutorialnya, dan kami juga akan men-share Excel kalkulator harga, rekomendasi harga Bapak Ibu. Jadi nanti di kalkulator rekomendasi harga itu sudah ada perhitungan-perhitungan perpajakannya. Ketika nanti produknya itu ber-PPN akan ada hitungannya sendiri. Kalau produk panjenengan itu pajak daerah nanti juga ada hitungannya sendiri. Tidak kena pajak ada kalkulatornya sendiri. Nah, itu kami share di WhatsApp group. Jadi monggo silahkan bergabung dulu di WhatsApp group ini, karena nanti setelah sesi akan kami share kebutuhan-kebutuhan tutorial, kalkulator, presentasi dan sebagainya dari acara sesi pagi hari ini. Nah, mungkin jika sudah ini kita akan masuk ke sesi pendaftaran akun Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu izin kalau yang membawa atau menggunakan perangkat laptop atau desktop, silakan nanti bisa masuk ke tisera.id di browsernya, tisera.id. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang menggunakan HP, itu nanti saya akan memberikan contoh menggunakan pendaftaran atau ininya dengan aplikasi Android. Ya, seperti itu. Nah, Mas Adam bisa dibantu untuk aplikasi Android. Bu Mita izin Bu. Ini nanti Bu untuk pendaftaran penyedianya saya memberikan contohnya menggunakan aplikasi Android ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan download dulu aplikasi Android-nya yang tadi barcode-nya sudah ada, atau monggo silakan tinggal mencari di Play Store, itu ketik saja Tisera. Nah, nanti akan muncul seller tool Tisera. Nah, nanti tinggal di install dahulu Bapak Ibu. Nah, ini sambil menunggu Mas Adam share aplikasinya, monggo silakan Bapak Ibu download dahulu. Nanti akan kami pandu untuk pendaftarannya. Mekaten nggih Bu Mita nggih. Nggih Pak Wendy. Prinsip nanti berjalan gitu Pak Wendy ya terkait pendaftaran ini, dan di sini kami yakin Bapak Ibu pelaku usaha juga ini untuk digitalisasi juga sudah cukup paham seperti itu. Monggo dilanjut Pak Wendy. Siap Bu Mita, matur nuwun. Akan kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang nanti dokumen yang dibutuhkan, silakan Bapak Ibu di galerinya itu dipersiapkan foto
bisa ngambil langsung foto juga nanti. Jadi layaknya toko orange dan hijau, kita nanti juga langsung bisa ada 2 pilihan upload gambar ya. Langsung panjenengan keluarkan KTP NPWP dari dompet misalkan seperti itu, lalu nanti panjenengan langsung foto itu bisa, atau nanti upload yang sudah ada di galeri HP panjenengan juga bisa. Oke, Bapak Ibu, ini kira-kira di layar sudah tampil ya Bapak Ibu, tampilan aplikasi Android-nya Tixera ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu ketika sudah download lalu dibuka saja, nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, ketika nanti sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu jangan klik yang bagian ikon gambar toko dan tulisan penyedia nggih, karena ini baru akan mendaftar, nanti panjenengan langsung jujuk ke bawah Bapak Ibu, itu ada daftar. Nah, itu panjenengan silakan klik daftar. Nah, nanti akan muncul section 1 ya, itu terkait dengan profil usaha. Nah, nanti di profil usaha ini Bapak Ibu silakan mengisikan Bapak Ibu itu usahanya individu perorangan atau badan hukum. Kalau individu perorangan silakan diklik individu perorangan, lalu nanti di bawahnya lanjut nama toko, itu nanti ada UD, ada yang kosongan juga ada, tinggal masukkan nama tokonya. Nah, saran saya nama tokonya juga yang familiar atau biasa OPD itu tahu ya, seperti itu. Ini sama juga badan hukum, nanti ketika diklik itu nanti akan ada pilihan CV, PT dan sebagainya ya. Berirannya hanya di depannya saja. Itu entah itu nanti LPK, koperasi, ya, PT, CV sudah kami siapkan semua pilihannya, nanti tinggal diklik saja dan dilanjutkan dengan pengisian namanya di belakang. Nah, lalu di bawahnya itu nanti akan ada NPWP-nya. Nah, NPWP-nya kalau badan hukum ya nanti NPWP badan hukumnya ya sudah ada pilihannya, diklik saja. Lalu kalau individu atau perorangan nanti tinggal secara default sudah tertulis individu, tinggal memasukkan nomor NPWP panjenengan Bapak Ibu. Jadi ini untuk session pertama ini panjenengan memasukkan data, tapi nanti di bagian akhirnya itu akan mengupload foto untuk lampiran dari data yang sudah diinputkan, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah memasukkan NPWP, ya, lalu nanti di sini di bawahnya akan status wajib pajaknya Bapak Ibu. Ya, status wajib pajaknya itu PKP atau non PKP. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sendiri, nggih. Kira-kira kalau saya itu belum punya sertifikat PKP, oh nggih, berarti panjenengan non PKP. Tapi kalau yang sudah punya sertifikat, berarti nanti tinggal dipilih aja PKP dan nanti akan melampirkan sertifikat PKP-nya. Nah, di sini kita coba pilih yang non PKP, nggih. Mungkin banyak yang non PKP juga lah. Lalu di bawahnya ada NIB, nomor induk berusaha Bapak Ibu. Nah, di sini nanti panjenengan silakan masukkan NIB yang sudah panjenengan miliki. Nah, nanti kalau belum ada yang punya NIB, nanti sementara untuk pendaftaran bisa menggunakan surat keterangan usaha dari desa atau dari kelurahan, nggih. Seperti itu juga bisa. Nah, tapi nanti sambil berjalannya waktu panjenengan silakan melengkapi NIB karena ini nanti ke depan sifatnya akan mandatori NIB ini untuk inventaris, ya. Nah, seperti itu. Lalu nanti ketika sudah mengisikan nomor NIB, panjenengan mengisikan kategori usahanya. Nah, kategori usaha panjenengan ini apa? Nah, misalkan juga ketika panjenengan itu berbadan hukum, KBLI usaha panjenengan itu, oh tempat saya itu bisa makanan sama ATK, Mas. Itu gimana, Mas? Nah, monggo Bapak Ibu prioritaskan yang mana untuk pendaftaran ini. Kalau memang nantinya ke depan itu banyak alokasinya itu di makanan, ya panjenengan silakan klik makanan dulu aja. Ya, nanti sambil berjalannya waktu nanti panjenengan silakan kalau misalkan memang produknya itu tidak terlalu jauh perbedaannya, ya misalkan ini makanan berarti terus nanti sama dengan perlengkapan atau apa gitu nggak jauh, nah itu bisa satu toko. Tapi kalau
memang jauh, jadi dari makanan ke multimedia lah, itu jauh sekali kan Bapak Ibu. Nah itu mending saran kami untuk panjenengan buka toko baru khusus untuk multimedia. Jadi supaya nanti nggak nyampur, karena nanti pejabat pengadaan biasanya akan melihat atau mempertimbangkan juga satu toko itu ketika palu gada, nah itu biasanya juga agak apa ya, dihindari lah kira-kira gitu. Tapi kalau panjenengan fokus di makanan, satu toko panjenengan isinya makanan dan semua jenis makanan yang dibutuhkan OPD, mulai dari snack yang harga berapa, nasi box harga berapa, sampai kerowotan misalkan ada. Nah itu menjadi apa ya, yang akan masuk lah ke mindset dari para pejabat pengadaan. Jadi biasanya langsung identik nanti seperti itu. Nah, berarti di sini artinya apa? Satu penyedia itu bisa memiliki lebih dari satu toko, ya Bapak Ibu. Silakan kalau nanti memang panjenengan punya usaha lebih dari satu, yang itu kira-kira bisa melayani PBJ pemerintahan, kami persilahkan. Ya. Lalu di bawahnya Bapak Ibu kami lanjutkan deskripsi usaha. Ketika kategori usahanya itu makanan, deskripsi usahanya itu apa? Panjenengan misalkan ini menerima pesanan snack dan nasi box untuk kegiatan meeting, outbound dan lain sebagainya, ya seperti itu. Nah ini sambil Bu Mita izin, ini sambil ada yang di chat ini saya jawab satu persatu juga sekalian, nggih. Misalkan untuk material bangunan, nah, material bangunan itu Mas Adam di bagian kategori usaha, Mas coba Mas klik. Nah untuk material bangunan Mas. Nah nanti masuknya ke perkakas Bapak Ibu, ya di kursor itu kan ada kursor, nggih. Perkakas nanti diklik saja di situ untuk material bangunan, nggih. Nah seperti itu. Oke, next Mas Adam selanjutnya. Nah ini kalau dua toko dengan nama toko yang sama bisa. Nah kami sarankan agak dibedakan Bapak Ibu. Misalkan toko panjenengan toko Rahma, ya kalau makanan berarti toko Rahma snack misalkan lah. Tapi kalau untuk ATK nanti toko Rahma ATK. Jadi agak ada bedanya. Jangan sama persis Bapak Ibu, karena nanti di sistem pencarian yang sulit. Ya seperti itu. Jadi agak dibedakan juga. Lalu nah ini juga ada yang tanya pendaftaran nanti setelah Zoom bisa. Nah itu nanti monggo silakan masuk dulu ke grup. Nanti di grup Bapak Ibu panjenengan di grup WA, nanti panjenengan kalau memang butuh pendampingan secara langsung, nanti informasinya bisa kita komunikasikan di grup, ya. Kalau panjenengan nggak masuk di grup, nanti kami sulit juga untuk ini membantu, ya seperti itu. Silakan nanti masuk ke grup dulu, nanti barcode grup akan kami tampilkan lagi di akhir. Nah ini Pak minta share WA grup. Nah nanti akan dibantu juga share WA grup, ya. Nanti mungkin lewat chat sini saya kasihkan link WA grup. Nanti dibantu Mas Adam nanti bisa. Nah ini kami lanjutkan dulu, ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini nanti di modal usaha, kalau deskripsi usaha itu sudah tertulis. Nah nanti modal usaha di sini ancer-ancer kemauan Bapak Ibu, 30 digit. Jadi kira-kira usaha panjenengan ini sejak awal sampai hari ini itu berapa sih? Nah seperti itu. Apakah 20 juta, 50 juta, atau 100 juta? Silakan ditulis, itu nggak perlu rigid sekali, nggak perlu, ini hanya untuk kalkulasi estimasi saja. Lalu jumlah karyawan, nah jumlah karyawan ini berapa? Misalkan saya itu usaha rumahan Mas, karyawan saya itu ya keponakan saya berdua, ya sudah tulis saja Bu 2 orang gitu kan. Nah itu, jadi nanti estimasi saja karyawannya berapa. Nah lalu di sini ada apa tipe usaha Anda? Nah itu mikro, kecil, menengah. Nah itu ini berdasarkan Bapak Ibu modal usaha. Kalau modal usaha panjenengan di bawah 1 miliar itu berarti mikro. Nah, silakan klik mikro. Nah, lalu nanti di bawahnya itu ada scan atau foto NPWP di bagian bawah. Nah, scan foto NPWP ini ketika panjenengan klik tambahkan file nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu kalau di HP, nggih.
pilihan foto, pilih foto artinya kalau pilih foto itu nanti panjenengan langsung masuk ke galeri, memilih foto yang sudah file yang sudah ada di galeri, atau kalau panjenengan klik buka kamera itu langsung nanti open di kamera HP panjenengan, jenengan tinggal keluarkan KTP NPWP panjenengan untuk nanti difoto langsung, ya pakai HP seperti itu. Nah nanti langsung bisa diupload, ya. Jadi proses di sini kami buat sesimpel mungkin untuk memudahkan penyedia. Nanti bisa langsung moto juga. Nah, lalu di bawahnya nanti dituliskan alamat panjenengan Bapak Ibu. Nah, silakan ditulis di situ. Nah ini ada juga yang tanya ya, pendaftaran estimasi sampai kapan Pak? Soalnya ini belum punya NIB. Pendaftaran sebisa mungkin secepat mungkin ya Bapak Ibu, karena ini dari instansi juga segera melakukan transaksi juga ke pelaku usaha. Jadi nanti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau NIB-nya belum ada, sementara ini surat keterangan usaha dari kelurahan atau dari desa itu bisa Bapak Ibu. Jadi sambil nunggu nanti menjenengan proses NIB. Tidak apa-apa, itu bisa juga. Jadi tidak perlu menunggu NIB-nya ada baru buka toko, itu juga nggak masalah. Jadi sementara ini pakai dengan surat keterangan usaha dari desa bisa. Nah ini ada info juga, kalau NPWP kan sudah digital, tidak pakai kartu lah. Yang ada di NPWP digital itu panjenengan screenshot Pak. Screenshot untuk nanti panjenengan upload tadi, berarti kalau di screenshot kan masuknya galeri, berarti nanti pilih foto, bukan buka kamera gitu. Di situ nanti panjenengan screenshotkan saja, karena kami hanya membutuhkan JPEG-nya saja. Lalu untuk perpajakannya PBJ, nah ini kalau untuk perpajakannya tadi Bapak Ibu mengacu pada panjenengan piyambak, di usaha panjenengan itu sudah ada sertifikat PKP-nya belum. Kalau memang belum ya berarti nanti di pilihan yang tadi non PKP ya. Kalau sudah ada sertifikat PKP-nya berarti nanti PKP. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, ini sambil yang ada di chat nanti sambil berjalan saya tanggapin juga. Nah ini nanti kalau sudah diisikan semua, ya Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kelurahan Madureso, dan sebagainya. Lalu di bagian MPWPD, itu kalau Bapak Ibu belum punya, itu kosongi saja nggak apa-apa. Kosongi saja. Lalu di bagian kode pos, itu panjenengan isikan kode posnya, di bawahnya ada nomor telepon. Nah nomor telepon ini siapa? Nomor telepon ini adalah nomor yang bisa dihubungi melalui WA maupun telepon, itu nomor panjenengan, silakan isikan di situ. Nah, lalu di bawahnya nanti ada email. Email itu adalah email aktif ya Bapak Ibu, email aktif. Jadi nanti pada saat menyelesaikan pendaftaran itu akan ada email verifikasi yang akan tim Tisera kirimkan ke email panjenengan yang panjenengan daftarkan di sini. Ya, jadi harapan kami emailnya yang bisa panjenengan akses gitu Bapak Ibu. Karena ada beberapa kasus itu emailnya dituliskan di sini, begitu ada email verifikasi masuk nggak bisa dibuka karena nggak bisa login, seperti itu. Jadi nanti email yang memang bisa dibuka. Lalu di bawahnya ada titik lokasi. Nah, Bapak Ibu kalau HP-nya itu tadi pengaturan location atau GPS-nya itu aktif, nanti titik merah ikon lokasi ini yang akan langsung berada di titik panjenengan. Ya, misalnya panjenengan berada saat ini di Temanggung, ya berarti langsung ada di Temanggung seperti itu. Nah, ini cara mengaturnya gimana? Panjenengan silahkan klik ikon kotak ya, kotak bagian atas itu. Nah, itu diklik untuk memperbesar tampilannya. Nah, nanti dari titik misalkan kayak yang di sini ini di kantor kami, titiknya ada di kantor kami karena HP ini ada di sini di Solo. Nah ini tinggal digeser saja ke lokasi Mas Adam, ini bisa dibantu Mas. Yang titik ini yang ada di layar ini kan di Solo. Nah cuman kita geser ke Temanggung Mas. Langsung Mas Adam ke Temanggung. Nah itu Bapak Ibu tinggal meminimize ya kira-kira gitu ya, meminimize atau mencubit-cubit layar. Wah, ini istilahnya apa, saya juga mencubit-cubit layar agar tampilannya mengecil seperti itu, lalu nanti menggeser ikon lokasi ke
ke daerah Temanggung ya. Nah, ini Mas Adam ini sudah mencontohkan menggeser ikonnya ke daerah Temanggung. Ya, nah seperti itu. Sesimpel itu Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau nanti ikonnya itu agak jauh dari lokasi panjenengan tapi masih di area Temanggung, panjenengan tinggal dikecilkan sedikit tampilannya. Nah, nanti tinggal panjenengan geser. Tidak harus rigid ya, sampai dengan RT kelurahan gangnya, tapi paling enggak jalan lah. Jalan yang sudah mendekati itu saja. Ini untuk identifikasi saja Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti yang ikon yang kotak atas putih itu panjenengan klik lagi untuk mengecilkan tampilan. Nah, nanti sudah langsung terrecord lah, panjenengan klik selanjutnya di bagian selanjutnya. Nah, nanti kalau ada yang belum sesuai itu biasanya akan ada notifikasi Bapak Ibu. Jadi informasi saja Bapak Ibu, panjenengan silakan daftar sendiri. Nanti ketika ada hal-hal yang belum lengkap di bagian kolom-kolom ada yang belum terinput, biasanya akan ada notifikasi Bapak Ibu. Jadi ampun khawatir melakukan kesalahan karena nanti semua akan terrecord sistem kami. Ketika ada yang belum sesuai akan ada notifikasi. Nah, lalu ketika diklik selanjutnya nanti akan masuk ke section kedua yaitu penanggung jawab atau penanda tangan. Nah, di sini ada nama lengkap penanda tangan. Ini maksudnya jadi ketika kalau usaha rumahan atau belum berbadan hukum ya, dalam artian individu perorangan itu nanti di sini mungkin langsung pemilik ya. Tapi kalau nanti berbadan hukum di bagian ini nanti misalkan manajer operasionalnya, nah itu bisa. Pokoknya siapapun yang kira-kira dimandatkan untuk berkomunikasi ya, berinteraksi dengan Tisera. Nah, disitulah nanti panjenengan tuliskan di sini. Ya, misalkan ini nama lengkapnya Adam. Ya, Adam lah nanti jabatannya adalah manajer operasional lah. NIK-nya ini adalah nomor induk kependudukan dari Pak Budi. Pak Budi ini manajer. Nah, NIK-nya di sini. Lalu nanti di bawahnya email ini bisa sama dengan email yang tadi di section 1 sudah ditulis. Nah, itu juga disamakan saja. Nah, lalu nanti setelah itu panjenengan klik selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk sistem pembayaran apakah bisa sama seperti toko oranye, toko hijau ketika ada customer langsung melakukan payment dari pihak pengelola approve. Ya Bapak Ibu, jadi nanti untuk pembayaran itu kan untuk prosesnya ketika barang sudah diterima, lalu nanti dari pejabat pengadaan akan mengklik VA pembayaran dan nanti akan proses SPJ di bendahara. Lah nanti setelah itu ketika SPJ di bendahara selesai nanti akan membayarkan pembayaran ke panjenengan itu melalui kami, melalui rekening kami dahulu. Lalu nanti di rekening kami akan kami pisahkan perpajakannya terkait dengan PPN atau PPH. Nah, kalau pajak daerah nanti akan dibantu dari bendahara ya. Nah, nanti setelah kami pungut perpajakan PPN atau PPH-nya, lalu kami akan pungut 1% biaya layanan. Setelah bersih akan kami teruskan ke panjenengan, ke rekening panjenengan maksimal 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Jadi kenapa masuk dulu ke rekening penampungan kami, rekening Tisera, karena kami harus memisahkan perpajakannya dahulu Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan transaksi di Tisera, panjenengan nggak perlu melaporkan atau menyetorkan perpajakannya. Nah, nanti panjenengan kami bantu untuk memungut dan melaporkan perpajakannya, panjenengan tinggal minta saja ke kami bukti store-nya. Nah, bukti store itu biasanya akan kami sudah siap sediakan itu ketika maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi. Jadi misalkan transaksi ini berjalan di tanggal 11 Februari, berarti nanti panjenengan bisa minta bukti store-nya itu di tanggal maksimal tanggal 10 Maret. Seperti itu. Itu Bapak Ibu, jadi nanti yang masuk ke rekening panjenengan itu sudah bersih dari perpajakannya. Makaten. Lalu ini kami lanjutkan dahulu, nanti saya akan respon juga pertanyaan-pertanyaan. Ini kita lanjutkan dulu ke section ketiga. Nah, rekening bank di sini
nama banknya Bapak Ibu silakan pilih, ini banyak sekali pilihannya menyesuaikan dengan rekening panjenengan. Nggak harus Bank Jateng, Himbara juga ada di sini, monggo aja silakan dipilih di sini. Kita pilih salah satu Mas, kita coba Bank Jateng. Nah, nanti nama pemilik rekeningnya di sini tertuliskan dan nomor rekeningnya. Nah, nanti silakan melampirkan foto dari buku tabungannya, itu bisa langsung foto pakai kamera, bisa upload dari galeri. Nah, sama seperti yang proses sebelumnya. Nah, izin Bapak Ibu untuk proses approval produk itu kami standarnya itu 1 kali 24 jam. Seperti itu. Jadi nanti kami akan ngecek semua kebutuhan data dari setiap produk sudah sesuai belum, yang harusnya kena pajak daerah, apakah sudah kena pajak daerah, karena banyak kasus itu harusnya pajak daerah tapi dikliknya itu PPN. Nah, itu biasanya kami kurasi dahulu. Nah, itu kami membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Namun ketika Bapak Ibu penyedia ngersake untuk diprioritaskan lebih cepat, nanti panjenengan bisa WA ke customer service Tisera, nanti infokan saja penyedia apa, produknya apa, mohon dibantu untuk approve produk. Jadi by request bisa kami percepat approval produknya. Tapi kalau nanti tidak request ya istilahnya standarnya kami adalah 1 kali 24 jam. Mekaten Bapak Ibu. Nah, ini kami lanjutkan lagi untuk session ketiga. Untuk nama rekening bank sudah diupload, kita klik selanjutnya. Ini masuk kata sandi, panjenengan silakan membuat kata sandi itu kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka. Nah, kalau panjenengan sudah pernah di e-katalog punya kata sandi yang sudah ready, nanti bisa disamakan juga nggak apa-apa Bapak. Jadi nggak kebanyakan kata sandi. Nah, ini kalau sudah mengisi kata sandi silakan diklik. Ini ada pertanyaan, untuk bukti setor pajak berarti diakumulasi per bulan, tidak per transaksi. Per bulan Bapak Ibu. Jadi nanti dari satu penyedia itu per bulan transaksinya berapa, nah itu nanti akan kita kirimkan bukti store-nya. Nah, kita klik selanjutnya di kata sandi. Nah, nanti section kelima itu panjenengan bisa terkait dengan tampilan menambahkan logo. Nah, logo itu nanti ketika panjenengan klik file, tambahkan file, itu nanti akan sama buka kamera atau pilih foto. Nah, untuk logo sendiri itu ukuran kayak Instagram itu loh Bapak Ibu. Jadi persegi ya. Nah, persegi di situ. Kalau logo ini kalau saya sih ini mandatory ya, karena menjadi pembeda panjenengan ketika nanti di etalase itu akan muncul tampilan banyak sekali penyedia. Nah, itu nanti menjadi pembeda. Nah, tapi kalau banner ini opsional ya. Kalau panjenengan mau melengkapi banner ini seukuran header Facebook itu loh Bapak Ibu, jadi memanjang, persegi panjang. Nah, itu nanti panjenengan silakan bisa mengisikan nama atau tampilan produk-produk panjenengan seperti itu. Jadi ini kami fasilitasi untuk menambah atau mempercantik lah tampilan dari toko panjenengan. Nah, kalau sudah semuanya nanti klik selanjutnya, ya kan? Klik selanjutnya lah, nanti section ke-6 itu unggah dokumen. Jadi mulai dari KTP sama NIB yang sudah panjenengan miliki itu nanti diupload ya. Silahkan tik tambah file. Nah, seperti itu. Nah, sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan di chat, dikirimkan bukti store pajak Tisera kirim via email atau bagaimana? Nah, ini bisa kalau panjenengan ngersake, karena kan tidak semua penyedia itu pada bulan berjalan tersebut itu membutuhkan bukti store. Nah, untuk saat ini panjenengan bisa minta atau by request ke CS Tisera, nanti kami akan siapkan dan akan kami kirimkan via WA Bapak Ibu. Via WA.
langsung japri ke panjenengan. Jadi kalau untuk terkait dengan bukti setor, terus ada kendala di pesanan dan sebagainya, itu panjenengan silakan japri saja karena itu kan sifatnya privasi ya Bapak Ibu. Nah, antar penyedia itu kan mungkin tidak perlu saling mengetahui karena itu kan sifatnya personal gitu. Nanti bisa japri ke customer service. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah unggah dokumen, nanti silakan lanjut ke section 7, sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini panjenengan isikan minimal 1. Ya, sarana dan prasarana ini minimal 1. Misalkan ini, ketika penyedia catering. Nah, tinggal tuliskan di sini kompor. Nama alatnya itu kompor. Nah, mereknya Rinnai. Tahun pembuatannya ancer-ancer aja, nggak perlu harus rigid Bapak Ibu. Rinnai, saya kayaknya beli Rinnai ini tahun 2020 deh. Nah, itu tinggal diisi aja. Nanti status kepemilikannya apa, umum atau individu. Nah, lalu untuk kondisi itu baru atau bekas ya, panjenengan klik di situ. Jumlahnya berapa, 1 atau 2 atau 3. Nah, setelah itu tinggal klik tambah sarpras. Nah, kalau sudah nanti panjenengan klik dengan mendaftar, saya menyetujui syarat dan ketentuan berjualan, seluruh data dan dokumen yang saya berikan sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Panjenengan checklist, lalu nanti klik daftar. Nah, ketika panjenengan klik daftar, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, verifikasi email Anda. Panjenengan klik verifikasi email atau tombol yang biru itu, panjenengan klik, nanti akan langsung secara real time akan masuk email verifikasi dari Tisera ke email panjenengan, entah itu ada di inbox ataupun spam, nanti panjenengan lihat. Nah, nanti di email yang kirimannya Tisera ini akan ada teks warna biru, itu tulisannya klik ya. Nah, ini panjenengan klik yang tulisan warna biru, nanti itu secara sistem itu akan mengkoneksikan data panjenengan atau email panjenengan, akun panjenengan dengan Tisera. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti misalkan ini biasanya, tapi jarang sekali. Misalkan ada yang belum menerima di inbox nggak ada, di spam nggak ada. Nah, nanti bisa menginformasikan ke tim customer service Tisera ya Bapak Ibu. Jangan sungkan, jangan ragu ketika memang ada kendala atau ini bisa langsung japri saja ke tim customer service Tisera atau panjenengan di grup juga, kalau sudah masuk di grup info saja. Mohon dibantu, saya ada kendala dari penyedia apa. Nah, biasanya kalau itu nanti kendalanya bersifat personal, itu akan kami japri ya, izin Bapak Ibu japri. Kalau itu memang kendalanya itu general ya, umum, nanti biasanya kami langsung jawab di grup. Seperti itu. Nah, ini sambil saya jawab yang ada di chat. Tapi ada rincian per transaksi terkait dengan bukti store tadi, bukan gelondongan. Ada Bapak Ibu. Jadi nanti rincian jadi bukti store A itu dengan ini dan sebagainya itu ada. Nanti tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah request. Meminta atau request ya, kami mengetahui jadi saja request saja ke kami, ke customer service kami. Mohon maaf Pak Wendy, suaranya putus-putus Pak. Oh, putus. Ya, sekedap Pak Syarif. Cek tes Pak Syarif. Ampun Pak. Aman Sudah Pak. Sudah aman. Oke. Aman. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kalau email verifikasi sudah masuk ke email panjenengan silakan klik. Nah, nanti izin Bapak Ibu, ketika email verifikasi ini sudah masuk, nanti kami membutuhkan waktu untuk mengkurasi
data yang panjenengan sudah inputkan, data yang dokumen yang sudah panjenengan uploadkan tadi, kami cek semua kesesuaiannya. Nanti kami membutuhkan waktu standar kami itu adalah 1 kali 24 jam. Jadi panjenengan upload siang hari ini, insya Allah besok pagi itu sudah panjenengan bisa masuk atau login ke akun panjenengan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu itu adalah standar operasional kami. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan priority, panjenengan silakan informasikan saja. Nanti kami akan prioritaskan untuk pengecekan atau kurasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti panjenengan mendaftarkan tadi, mengisi data, mengupload dan sebagainya, ada yang belum sesuai, ampun khawatir Bapak Ibu, karena kami ada proses kurasi, kami akan menginformasikan jika memang ada bagian-bagian yang belum sesuai ke panjenengan untuk panjenengan benahi atau lengkapi dahulu. Makaten. Nah, karena apa Bapak Ibu, kami sudah berkomitmen dengan kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah melalui Blangkon Jateng, baik itu ke Temanggung juga, nggih. Kalau semua penyedia yang tampil di Tisera itu adalah sudah sesuai dengan data-data yang dibutuhkan. Seperti itu. Termasuk nanti produk juga kami butuh kurasi. Kenapa kok enggak langsung tayang kayak yang toko oranye atau toko hijau? Karena sekali lagi itu tadi komitmennya kami berkomitmen untuk yang tampil di Tisera itu sudah benar semua terkait data, perpajakan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, mungkin dari saya Bu Mita untuk penyampaian tadi terkait Tisera dan pendaftarannya melalui Seller Tool, aplikasi Seller Tool, cekap Bu. Nah, nanti setelah ini monggo aja kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa sharing aja. Makasih Bu Mita. Baik, terima kasih Pak Wendy untuk paparan dan penjelasan kaitannya dengan Tisera tadi. Cukup jelas, padat dan detail. Meskipun padat ini mendetail dan luar biasa juga ini dari teman-teman, khususnya pelaku usaha juga sudah cukup aktif menanyakan di kolom chat. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu, kami buka untuk sesi diskusi dan bertanya untuk teman-teman peserta BIMTEK yang tergabung di Zoom hari ini. Jika mana pertanyaan yang belum terakomodir atau terjawab di kolom chat, nanti bisa ditanyakan kembali ataupun nanti juga bisa didiskusikan di grup WhatsApp yang tadi sudah di-share oleh Pak Wendy beserta tim seperti itu. Monggo, ini kami buka sesi tanya jawab dari Aneka Usaha. Ya, Monggo. terima kasih atas waktunya, Mas Wendy. Saya mau tanya masalah platform. Itu ketika transaksi sudah sampai pengiriman, itu ada misalkan ada 3 OPD, kemudian itu sampai pengiriman dan belum sampai pembayaran, itu platformnya belum terbayar ketika itu belum selesai. Nah, seperti di toko sebelah, itu kan ada, itu kalau platform belum terbayar, itu belum bisa melakukan proses yang berikutnya dari OPD lain. Nah, dari Tisera sendiri itu bagaimana? Itu tetap bisa berjalan apa harus dibayarkan dulu? Itu aja, terima kasih. Izin menjawab Pak. Jadi untuk platform fee sendiri itu nanti akan muncul setelah selesai nggih Pak. Jadi bendahara sudah membayarkan ke rekening kami, nah itu nanti akan kami pisahkan perpajakannya, muncul DPP, lah nanti dari DPP baru akan kami pungut platform fee-nya. Jadi bukan dari total pesanannya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika transaksinya itu belum selesai atau belum dibayarkan, itu kalau di kami OPD itu masih bisa melakukan transaksi Bapak Ibu. Nah, lalu nanti untuk VA yang kami tampilkan atau munculkan untuk bendahara itu masa aktifnya 30 hari. Nah, 30 hari. Nanti tapi kalau nanti memang ternyata nih informasi dari bendahara, oh ya bisa diklik karena ini anggarannya sudah ready. Tapi ternyata pada perjalanannya baru jalan seminggu kok ada informasi kalau ada refocusing misalkan.
Ya, nah itu nanti berarti ini kemungkinan lebih dari 30 hari nanti bisa memperpanjang VA-nya by request ke kami dari pejabat pengadaannya. Ya, seperti itu. Jadi nanti meskipun belum terbayar masih bisa melakukan transaksi lagi, Pak. Ngaten ya, Pak? Oke, matur nuwun. Sami-sami, Pak. Baik. Saya Bu Mita ini ada yang tanya juga nih. Faktur pajak siapa yang mengeluarkan? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti invoice atau apa namanya yang kami keluarkan dokumen invoice yang nanti untuk bendahara itu invoice pembayaran kami itu sudah disetarakan dengan faktur pajak. Ya, jadi nanti dokumen invoice pembayaran dari Tisera itu sudah disetarakan dengan faktur pajak. Berarti secara tidak langsung nanti yang mengeluarkan itu adalah Tisera, Bapak Ibu. Ya, mekaten. Izin Bu Mita, ini tadi ada pertanyaan itu sudah saya catat, nanti saya kelupaan. Ngaten Bu Mita. Baik, Pak Wendy. Ini untuk pertanyaan di kolom chat, apakah sudah terjawab semua, Nje? Untuk kalau giro kan ada buku tabungannya, jadi yang diupload sampul cek bisa. Ini sudah terjawab ya, Pak Wendy? Ini kalau untuk apa namanya itu tadi yang penting ini Bapak Ibu tertulis nama dan nomor rekeningnya saja, dari nama pemilik rekening atau itunya dan nomornya. Yang penting itu. Jadi untuk sampul ceknya juga nggak apa-apa. Yang penting sudah ada data itu. Ngaten cekap. Pak Wendy. Ya. Ya Pak. Izin, mumpung belum terlalu jauh. Jadi memang Siap. terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Wendy masalah apa invoice sudah disamakan dengan faktur pajak itu memang benar, tapi jika menggunakan PMK 58 Pak Wendy mungkin misalnya lebih dijelaskan di situ. Oh, Sedangkan di Kabupaten Temanggung kita masih menggunakan PMK 59. 59. Oke. Oh, Ini nanti biar tidak ada miskomunikasi antara pembeli dan penyedia. Begitu Pak Wendy. Oke. Oh, nggih, Pak Sarip, matur nuwun Pak Sarip. Saya lupa tadi. Ya, biasanya kalau di marketplace itu pakai 58 nanti karena kami sebagai ininya nggih. Jadi faktur pajaknya kami yang mengeluarkan. Nah, nanti kalau 59 itu memang dari kebijakan dari setiap kabupaten kota itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nah, nanti kami informasikan semuanya jika memang ada update informasi nanti di grup. Sekali lagi nih Bapak Ibu, nanti Mas Adam bisa dibantu ya nanti saya share link WA di grup. Ya itu nanti panjenengan silakan tinggal klik itu biasanya langsung masuk ke WA grup Tisera Bapak Ibu. Jadi short link gitu. Oke. Nah, nanti semua data informasi update informasi akan kami sampaikan di grup. Berkaitan. Apakah ada materi pemaparannya mohon dibantu untuk dikirimkan? J Bapak Ibu, nanti untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi akan saya kirimkan di WhatsApp grup, ya. WhatsApp grup. Lalu nanti juga saya akan kirimkan link tutorial di YouTube, ya. Panjenengan bisa melihat-lihat nanti ketika saya dapat orderan itu apa yang saya harus lakukan pertama kali. Nah, itu nanti ada di situ juga. Nanti panjenengan bisa lihat-lihat di tutorial YouTube-nya atau panjenengan cari saja di pencarian YouTube itu Tisera. Nanti akan masuk ke channel YouTube kami. Nah, tutorial-tutorial terbaru nanti akan bertahap akan kami share di YouTube ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Aplikasi support iOS tidak. Nah, untuk sementara ini Bapak Ibu nyuwun pangapunten, aplikasi kami masih di Android ya Bapak Ibu karena perizinan di iOS kami sudah daftarkan tapi lama sekali itu belum direspon atau belum mendapatkan izin penggunaan dari Apple ya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara ini masih di Android. Kelihatan. Izin bertanya apakah ada materi untuk login non penyedia atau PBJ? Jadi nanti kalau di sini maksudnya login non penyedia itu adalah pembeli umum itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi memang aplikasi kami itu hanya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Jadi nanti yang bertransaksi di Tisera hanya dari pejabat pengadaan, pemerintahan dan penyedia saja. Nah, nanti akan ada akun bendahara juga, operator dan sebagainya. Tapi semua masih dalam skop skema transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Apakah
Sekedap, apakah bisa 2 toko dengan perizinan yang sama? Nah, ini kalau dari Tisera itu ini sekali lagi monggo Bapak Ibu silakan didiskusikan dengan PBJ ya, dari tim PBJ, dari rekan-rekan di PBJ Kabupaten Temanggung. Pada prinsipnya kalau di Tisera untuk perizinan itu untuk apa namanya, untuk satu pelaku usaha itu bisa memiliki lebih dari 2 toko. Ya. Nah, nanti kalau untuk perizinannya itu harus berbeda atau ada syarat ketentuan yang lain, nah itu nanti bisa dikomunikasikan dahulu dengan PBJ. Nanti mohon arahan dari PBJ itu sebaiknya bagaimana. Tapi kalau dari sistem kami mengakomodir satu penyedia bisa memiliki lebih dari satu toko, Bapak Ibu. Lalu kalau misalkan toko kita makanan dan toko bangunan, apakah kita harus download 2 aplikasi? Mboten Bapak Ibu. Jadi nanti aplikasinya satu saja, cuma nanti mungkin apa namanya, akun loginnya itu yang dibedakan. Nah, jadi memang nanti kalau panjenengan punyanya satu HP ya berarti nanti login logout. Jadi ketika mau login makanan, lalu nanti tiba-tiba harus login toko bangunannya, nanti ya login logout seperti itu. Tapi kalau punya 2 HP itu langsung dibuka masing-masing download aplikasi dia masing-masing HP dan buka akun sendiri-sendiri bisa, mboten menapa. Kalau membayarnya pakai KKPD atau KKI nanti di aplikasi Tisera apakah ada fitur scan QRIS-nya? J. Nanti untuk pembayaran itu nanti akan mengenerate barcode QRIS yang nanti akan dibayar atau di-scan melalui apa namanya mobile Bima mobilenya KPA ya, seperti itu. J. Mungkin nambahkan Pak Wendy. Oh iya Pak Sarif monggo. Artinya penyedia tidak perlu membuat QRIS di bank begitu nggih. Sudah disediakan dari aplikasi Tisera begitu nggih. Leres Pak. Leres nanti akan ketika pejabat pengadaan memilih KKPD, ya nanti akan secara sistem kami akan mendeteksi itu dan mengenerate barcode-nya sendiri. Nah itu, jadi penyedia tidak perlu menyiapkan tersendiri seperti itu. Izin Pak Sarif, ini di kolom chat juga saya dibantu tim Tisera itu mengirimkan link chat WhatsApp group, ya. Silahkan tinggal diklik saja, nanti langsung masuk ke WhatsApp group penyedia Kabupaten Temanggung. Baik Pak Wendy, ini tadi ada Pak Beni Hargawan sudah raise hand dan ada pertanyaan juga dari Pak Beni Hargawan, ini belum dijawab ya Pak Beni. Apakah mau ditanyakan langsung Pak Beni, monggo? Sudah terjawab Bu, sudah terjawab Bu. Baik Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya. Ini ada dari Bu Hida ini, maaf maksudnya untuk penjelasan cara transaksi penggunaan Tisera bagi kami dari OPD atau panjenengan dari OPD-nya nggih Bapak Ibu. Nggih, nanti monggo Bapak Ibu kalau dari OPD itu panjenengan bisa request ke kami langsung atau melalui PBJ jika memang membutuhkan pendampingan transaksi, nggih, baik itu dari puskesmas nggih misalkan seperti itu via Zoom, kami akan siap mendampingi atau nanti mungkin kalau memang akan ada skema offline-nya misalkan dari beberapa puskesmas nanti bisa bareng-bareng kita akan coba belajar transaksi seperti itu, kami juga siap. Nah, nanti monggo skemanya kami ngikut saja, bisa nanti dikoordinasikan dengan kami atau melalui tim PBJ Kabupaten Temanggung, nanti skemanya seperti apa kita siap Bapak Ibu. Kita siap dampingi. Nanti tapi sebelumnya juga akan kami share atau panjenengan bisa cari juga di tutorial transaksi OPD itu di YouTube kami, itu juga ada Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini ada berarti misal satu NIB bisa untuk daftar beberapa toko sesuai KBLI. J, bisa Bapak Ibu. Ya, seperti itu.
Mas, kalau update stok atau merubah harga tayang tetap menunggu verifikasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini pertanyaan bagus. Jadi nanti pada saat prosesnya ketika panjenengan sudah upload barang dan sebagainya terjadi edit ini nggih Bapak Ibu, itu nanti ketika editnya itu terkait dengan perpajakan, lalu terkait dengan harga, nggih, terkait dengan data ya, harga, pajak, lalu kategori produk. Nah, itu biasanya meminta approval dulu dari tim admin. Tapi kalau editnya itu stok, editnya itu nama atau deskripsi dan sebagainya, itu tidak perlu meminta approval ulang. Nggih. Kenapa harus meminta approval ulang ke kami? Karena sekali lagi kami harus memfilter, nggih. Misalkan panjenengan edit harga, takutnya apa nanti ketika harusnya harga 100.000 misalkan. Nah, itu karena ini memang sepertinya sepele Bapak Ibu, tapi banyak kasus juga. Jadi klik harga 1 juta, klik harga 100.000 maksud dari penyedia, tapi ketika mereka edit itu salah 1 juta, kelebihan 0. Nah, itu biasanya dari situlah kami melakukan kurasi Bapak Ibu. Jadi meminta approval kami dulu untuk menjagani memang yang diedit itu sudah sesuai. Seperti itu. Terkait dengan TKDN, apakah semua produk di Tisera sudah TKDN? Jadi kalau nanti upload produk itu ada kolom TKDN Bapak Ibu, itu kalau panjenengan makan minum, enggak usah diisi TKDN-nya, BMB-nya enggak usah diisi, hanya nanti ada checklist self declare ya, yang menyatakan kalau ya saya menyatakan kalau bahan baku yang digunakan itu misalkan kalau makan minum itu panjenengan belanja produknya itu di pasar di Temanggung ya, berarti itu ada kandungan dalam negerinya seperti itu. Namun kalau nanti produknya multimedia, nah misalkan panjenengan nanti produknya laptop dan sebagainya itu sebaiknya panjenengan lampirkan TKDN-nya. Nah, nanti juga melampirkan sertifikat TKDN-nya kalau panjenengan sudah di e-katalog biasanya datanya sudah ada nggih. Nah, itu tinggal diuploadkan saja di Tisera. Seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semua harus ber-TKDN karena tergantung jenis produknya. Ya, kalau multimedia wajib ya seperti itu. Apakah semua item barang wajib nego? Ya. Di sini Bapak Ibu, untuk item barang yang dinego itu kalau standarnya ya yang berlaku, standar ketentuan yang berlaku itu transaksi di atas 50 juta itu wajib nego. Wajib nego. Apapun produknya kalau 50 juta wajib nego. Namun di Tisera untuk produk dengan harga di bawah 50 juta itu opsional. Nah, tergantung dari pelaku pengadaannya ini nanti mengersake nego atau tidak. Dan nego pun itu nanti misalkan ini salah satu penjabat pengadaan ngeklik produk ATK dalam satu surat pesanan itu ada 5. Nah, dari 5 itu cuman pengen nego 3 produk saja. Ya, yang lain sudah sesuai pagu, yang 3 produk ini kok belum sesuai pagu, akhirnya dinego. Nah, itu bisa juga. Nah, jadi nego di sini sifatnya opsional, tergantung dari pejabat pengadaannya nanti gimana, karena pertimbangannya kan banyak nggih. Ada sesuai pagu atau belum, SSH-nya dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti itu bisa meskipun jutaan, kurang dari 10 juta, kurang dari 5 juta bisa nego. Ya, seperti itu. Oh, yang tanya TKDN tadi dari OPD nggih, Kelurahan Keranggan nggih. Nggih, itu Pak, Bu. Jadi untuk TKDN sendiri sifatnya tergantung jenis produknya. Kalau makan minum nanti tidak perlu melampirkan sertifikat TKDN karena sifatnya nanti self declare. Tapi kalau multimedia nanti wonten TKDN-nya. Nanti kalau memang penyedia itu melampirkan pada saat upload produk melampirkan TKDN nanti akan tertampil Bapak Ibu. Panjenengan sebagai OPD, sebagai pembeli nanti bisa melihat, user itu bisa melihat sertifikatnya dan sebagainya, nanti ada kolomnya. Nah. Lalu apalagi ya yang belum saya jawab, monggo present kalau yang memang ada yang belum saya jawab bisa mengalir saja Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Bu Mita, baru saya nemu ini agak jauh tadi. Untuk file yang diupload bisa berformat PDF-nya.
di sistem kami Bapak Ibu karena yang ringan itu kan file JPEG ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk PDF misalkan kalau NIB itu kan biasanya kalau dari OSS itu kan berupa PDF ya. Nah, panjenengan foto aja kalau memang itu bentuknya fisik, tapi kalau untuk PDF nanti screenshot kemauan. Kami hanya membutuhkan soft file JPEG-nya saja. Jadi nanti di screenshot kemauan PDF yang ada di HP panjenengan atau di komputer panjenengan di screenshot saja, kirimkan screenshot-nya untuk diupload di Tisera. Ngaten. Lalu menapa malih? Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, saya sudah menambah produk, tapi sudah kami belum di-approve. Kenapa ya? Nah, ini dari Rini Snack, izin Bu, nanti monggo silakan dikonfirmasikan ke tim customer service. Itu kenapa biasanya kalau memang belum langsung tayang itu biasanya ada yang mesti diedit Bapak Ibu. Nah, proses edit sendiri itu kami biasanya dari penyedia. Ya, karena untuk login akses itu meskipun kami pemilik aplikasi, kami tidak mengetahui user password panjenengan. Jadi biasanya kalau memang ada yang butuh diedit pada saat pengajuan approval produk itu kami informasikan, Bapak Ibu ini harusnya pajak daerah atau yang PPN-nya ini dikoreksi dahulu dan sebagainya. Atau misalkan Bapak Ibu ini untuk pajak daerahnya diklik dulu potensi pajak daerah yang makanan dan sebagainya. Biasanya gitu. Jadi kalau ada yang belum sesuai biasanya kami informasikan. Jadi panjenengan nanti kalau memang upload produk sendiri ampun khawatir salah klik atau salah pilih inputan nggih. Nanti kalau ada yang belum sesuai kita infokan. Nggih. Tambahan Pak Wendy. Oh nggih, Pak Sarip monggo. Nggih. Terkait dengan untuk penyedia yang makan dan minum, untuk tayangnya mungkin bukan di makanan, bisa dijelaskan Pak Wendy? Oh iya, Nggih. siap, nggih. Ini sambil di layar nggih Bapak Ibu. Mas Adam bisa nggak diperlihatkan pada saat upload produk pemilihan kategori. Nah ini sekalian nggih Bu Mita, Pak Sarif, ini saya tampilkan ke rekan-rekan penyedia untuk yang makan minum nanti pilihan yang dimaksud Pak Sarif tadi di tampilan pada saat mau upload produk itu yang mana. Jadi nanti kalau di Temanggung itu untuk produk makanan itu baik itu snack, nasi box atau prasmanan itu masuknya nanti jasa ya Bapak Ibu. Jasa ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau pembentukan harga tayang nanti karena ini jasa untuk produk makanan nanti harga HPP atau harga produksi panjenengan dan marginnya itu berapa ditambahkan PPh-nya itu 2%. Ya, 2% karena nanti untuk makan dan minuman itu jasa nggih. Seperti itu. Lalu nanti panjenengan tambahkan lagi biaya layanan 1%. Kalau ada ongkir ya panjenengan masukkan ongkir. Biasanya kalau ongkir itu 2-3%. Nah, keluar nanti harga. Nah, di situ. Tapi Bapak Ibu sekali lagi harga yang muncul dari skema yang tadi saya sampaikan perhitungan tadi itu rekomendasi kami. Tapi sekali lagi nanti panjenengan silakan komunikasikan ke pengadaan ya barang dan jasa. Nanti apakah itu sudah sesuai dengan satuan harga yang berlaku di Temanggung atau tidak? Nah nanti di situ. Karena nanti semua yang ada di Tisera itu tetap nanti indeksnya itu menyesuaikan dengan satuan harga yang berlaku di setiap kabupaten kota masing-masing. Nah ini Bapak Ibu yang ada di layar. Ketika panjenengan mau upload produk itu kan ketika sudah login itu tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan home-nya. Ya lah nanti jalan pintas itu nanti panjenengan klik tambah produk. Nah, ketika sudah klik tambah produk nanti di bagian atas itu ada pilih kategori. Nah, ketika pilih kategori kalau makan minum itu nanti pilihnya jasa nggih, ampun barang nggih, tapi jasa. Nah, ketika pilih jasa nanti di bagian sub kategori pertama itu panjenengan turun ke bawah nanti pilih makanan. Pilih jasa kreatif. Jasa kreatif dulu. Nah, lalu nanti di bawahnya nah itu nanti jasa boga. Nah, jasa boga subkategori keduanya, nggih. Nah, seperti ini nggih Bapak Ibu untuk penyedia makan minum. Jadi nanti untuk pemilihan jasanya seperti ini, jasa kreatif, jasa boga atau catering.
Nah, itu. Nah, biasanya nanti kalau Bapak Ibu ada di sini keliru milihnya, nah itu biasanya kami informasikan. Tapi yang bisa ngedit itu panjenengan piyambak. Ya, jadi nanti dari informasi dari kami itu kami usahakan standar kami itu segera mungkin. Tapi nanti kalau dari panjenengan nanti monggo langsung diedit juga bisa, nanti langsung masuk loginnya saja. Nah, untuk foto produk ya Bapak Ibu, ini sudah kami siapkan 5 opsi buat menampilkan foto. Tapi minimal panjenengan isikan 1 produk, foto produk. Ya, itu tinggal diklik ikon kameranya, nanti tinggal buka kamera. Kalau buka kamera berarti langsung moto, misalnya snacknya itu langsung panjenengan foto di depan, langsung jegrek seperti itu, langsung upload. Atau mungkin panjenengan sudah ada fotonya di galeri, tinggal upload. Itu saja. Ya, mungkin itu ya. Jadi tadi melanjutkan yang disampaikan Pak Sarif. Jadi pemilihan kategori untuk makanan, jasa, lalu yang kedua jasa kreatif dan jasa buka catering. Nah, wonten malih Bapak Ibu yang mau mohon tanya, Pak. Mohon tanya. Oh, nggih, silakan Pak. Pak, saya memilih atau masukkan di KBLI itu kok sangat kesulitan. Terus setelah milih dari beberapa pilihan, ada beberapa item yang masuk dan ada beberapa item yang tidak masuk. Dalam tanda kutip, sedang dikurasi gitu, Pak. Nah, kesalahan saya setelah saya tunggu beberapa hari, bahkan beberapa pekan, hasil dari kurasi itu ditolak atau tidak tayang. Nah, yang saya tanyakan, kesalahan apa yang ada di barang itu atau materi itu yang diupload kok tidak dijelaskan? Yang salah KBLI atau salah ukuran foto atau kurang spesifikasinya apa atau deskripsinya apa dan sebagainya, kok tidak diuraikan kesalahannya apa? Jawabannya tidak tayang gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, itu di Tisera atau di katalog V6 ya Pak? Kalau di Tisera itu untuk KBLI, pilihan KBLI itu tidak ada itu Pak. Jadi nanti yang ada itu ya KBLI yang dimiliki penyedia itu apa, tapi tidak perlu dimasukkan ke data kami. Ya. Jadi kalau tadi harus memilih KBLI, itu pertanyaan saya itu di Tisera atau di katalog V6 ya Pak? Katalog V6. Oh, nggih. Kalau di katalog V6 ya nanti dari tim PBJ mungkin yang bisa menjawab Pak. Kalau dari kami tidak terkait hal tersebut karena ini kami yang ada di toko daring Pak. Tapi kalau di luar katalog V6 ya Pak, nanti misalkan ada tidak kesesuaian itu biasanya kami informasikan. Enggak sesuainya itu di bagian apa, itu akan kami informasikan Bapak Ibu. Karena kami ada tim yang mengecek keseluruhan data. Jadi nanti catatan-catatan itu akan muncul ketika kurasinya itu menemukan hal-hal yang tidak sesuai. Misalkan kategori produknya harusnya makan minum itu jasa, kok panjenengan kliknya itu barang. Nah itu biasanya kami informasikan untuk panjenengan silakan Pak untuk diedit dulu menjadi jasa. Seperti itu akan kami informasikan. Mekaten Pak sih kalau untuk katalog V6 dalam dereng saged jawab Pak karena itu nanti ada bagian tersendiri Pak. Mekaten ya Pak. Oh gitu. Nggih. Ya, makasih informasinya. Nggih Ya, Pak. makasih. Saya tunggu. Baik Pak Siswanto, ini dari mana ya Pak? Dari Kedu. Ya dari Kedu. Untuk usahanya berjalan di apa Pak? Saya ATK, Baik. fotokopi, terus perlengkapan komputer, terus kebersihan juga. Ya, Pak Siswanto, terkait dengan pertanyaan Pak Siswanto nanti akan dibantu oleh teman-teman PBJ khususnya ya Pak Sis di luar dari Zoom ini. Baik, Pak Wendy, terima kasih untuk paparan dan penjelasan dari beberapa tanya jawab tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pelaku usaha
dan teman-teman OPD. Tapi ini ada pertanyaan terakhir Pak Wendy, ini adakah bentuk proteksi dari Tisera terhadap perangkat daerah atau personil pengadaan terkait produk yang tayang di Tisera, di mana beberapa kejadian ternyata produk di beberapa platform lainnya ternyata harganya itu lebih mahal daripada di pasaran. Mungkin ini menjadi pertanyaan penutup ya, karena mungkin dari teman-teman di pelaku usaha, jika masih ada pertanyaan nanti bisa di-share atau dilanjutkan di WAG yang tadi sudah di-share oleh Pak Wendy dan tim seperti itu. Monggo Pak Wendy dijawab untuk pertanyaan tersebut. Matur nuwun Bu Mita. Jadi untuk proteksi harga sendiri itu nanti harga yang tayang itu memang fungsi dari kurasi itu ini Bapak Ibu, salah satunya adalah pengecekan harga. Jadi harga yang tayang itu biasanya kalau harganya itu tidak wajar, kami akan informasikan untuk diedit dahulu. Ya seperti itu. Jadi harapan kami yang sudah kami berikan atau kami tampilkan dan itu bisa diakses oleh pejabat pengadaan itu harga yang normal atau harga yang memang standar dipakai seperti itu. Jadi nanti salah satu fungsi kurasi itu Bapak Ibu, jadi mohon ngapunten sekali, kami harus 1 kali 24 jam, membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk ngecek data itu semua termasuk harga. Makaten Bu Mita. Baik, begitu Bapak Ibu untuk penjelasannya. Jangan lupa juga Bapak Ibu nanti langsung join ke WAG, grup WAG yang tadi sudah di-share di kolom chat. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share teman-teman dari admin bagian PBJ di kolom chat juga. Untuk sesi ini dicukupkan dulu Pak Wendy. Baik. Izin ini ada dari Bu Kusuma, ini akan menginformasikan kaitannya dengan sertifikat halal. Mungkin ini ada waktu 10 menit Pak Bu Kusuma. Masih bergabung di baik, Zoom Ibu. ini. Baik. Bu Kusuma. Masih, Bu. Ya, untuk informasi kaitannya dengan layanan sertifikat halal yang gratis ini, monggo kami beri waktu 10 menit untuk di-share informasinya itu ke teman-teman khususnya pelaku usaha dan perangkat daerah yang tergabung di Zoom ini. Seperti itu mempersingkat ini juga momen dan pas juga ini acaranya juga dari pas BIMTEK seperti itu. Izin Pak Wendy untuk 10 menit. Monggo Bu Kusuma dipersilahkan. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Perkenalkan nama saya Devi Kusmaningrum sebagai pendamping proses produk halal atau PPPH yang telah mendapatkan izin dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang akan membantu mendampingi Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi halal gratis. Bila Bapak Ibu memiliki usaha mikro kecil di bidang makanan dan minuman, pastikan produk-produknya sudah tersertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober 2026. Agar usaha Bapak Ibu dapat tetap berjalan dan tidak terkena sanksi ditutupnya usaha karena produk-produknya tidak memiliki sertifikasi halal. Untuk jasa dan sertifikatnya ini gratis Bapak Ibu. Untuk pelaku usaha mikro kecil sudah memiliki akun email dan NIB Bapak Ibu. Nanti bisa minta kontak saya melalui Pak Syarif atau saya cantumkan di komentar Zoom. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusuma untuk penjelasannya. Mungkin bisa langsung di-share aja di kolom chat Bu Kusuma. Terima kasih juga untuk kesempatan waktunya sudah menginformasikan ke teman-teman. Ini juga informasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, dikarenakan waktu juga Bapak Ibu, ini tadi paparan dari Tisera sudah tersampaikan. Jika boleh mengulas, Tisera ini merupakan mitra LKPP RI seperti itu yang tadi juga poin penting dan keunggulannya juga sudah tersampaikan tadi saat awal pembukaan acara seperti itu.
TESIRA ini merupakan mitra LKPP RI dalam pelaksanaan e-purchasing melalui toko daring. Yang apa nih jargonnya itu adalah belanja aman, jualan nyaman bersama TESIRA. Kemudian TESIRA ini juga sudah bekerja sama dengan Provinsi Jawa Tengah di Blangkon Jateng, sih Bapak Ibu. Kemudian untuk tindak lanjut Bapak Ibu nanti pendaftaran ke TESIRA, monggo nanti bisa ditindaklanjuti melalui grup WhatsApp yang sudah di-share oleh Pak Wendy dan tim tadi di kolom chat. Dan untuk layanan pendaftaran ini baru terfasilitasi sementara nggih Pak Wendy ya, itu di layanan secara Android seperti itu. Kemudian untuk Bapak Ibu pelaku usaha, monggo secepatnya aja untuk segera mendaftar seperti itu. Estimasinya waktu itu segera saja karena juga ini di awal tahun untuk teman-teman pengadaan di perangkat daerah juga sudah mulai dilaksanakan proses pengadaannya. Jika teman-teman pelaku usaha, toko ataupun usahanya itu ingin join atau apa namanya terbeli seperti itu di pemerintah Kabupaten Temanggung, segera saja untuk mendaftar seperti itu. Tadi juga untuk pembayaran juga sudah disampaikan juga ini karena kursil nggih Bapak Ibu. Untuk pembayaran tadi juga sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Wendy, nanti akan ada akurasi dan Bapak Ibu tinggal terima beres seperti itu. Nggih. Untuk akun di TESIRA ini sendiri terfasilitasi untuk pejabat pengadaan dan pelaku pengadaan, khususnya ini untuk PPK dan bendahara juga, dan juga untuk penyedia seperti itu. Sebelum kami tutup, apakah ada standing opinion dari Pak Edi? Monggo. Sudah resen ini Pak Edi. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Pak Edi. Terima kasih, cuma menanyakan tadi aja yang dari Ibu Kusuma ya. Ibu Devi Kusuma Ningrum terkait produk sertifikasi halal. Mau tanya ini Bu Kusuma, apakah ini juga dari Kemenak atau gimana Nji? Ini informasinya jadi biar teman-teman jadi lebih yakin bahwa ini dari Kemenak atau secara pribadi atau bagaimana. Mohon dijelaskan Ibu Kusuma. Monggo matur suwun Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Saya izin menjawab untuk saya ini sebagai pendamping proses produk halal yang dibawahi oleh dan kerjasama oleh BPJPH dan juga LPPH Edukasi Wakaf Indonesia seperti itu Pak. Jadi saya hanya sebagai perantara untuk mendampingi pelaku usaha mikro kecil ataupun mikro kecil untuk melakukan permohonan dan pengajuan sertifikasi halal gratis seperti itu Pak. Berarti ini dibawa Kemenak, ya? Maksudnya biar Iya Pak, teman-teman juga yakin. Gitu. Iya Pak. Untuk kontak WA-nya bisa sudah saya cantumkan di komentar Zoom seperti itu Pak. Enggak, maksudnya Bu Kusuma ini di bawah Kemenak gitu loh. Jadi biar teman-teman penyedia yakin mungkin bisa daftar atau menghubungi Mbak Kusuma gitu. Iya betul Pak. Kalau saya dari LPPHEW dan juga kerjasama dengan BPJPH dan juga Kemenak Bapak. Untuk alurnya nanti dari pelaku usaha membuat akun diisi halal, kemudian melakukan permohonan pengajuan ke BPJPH, kemudian saya melakukan verifikasi dan validasi data. Selanjutnya BPJPH ini melakukan verifikasi dan validasi data di sistem si halal. Selanjutnya nanti dilakukan sidang fatwa oleh Komite Proses Produk Halal atau MUI, dan selanjutnya BPJPH ini melakukan penerbitan sertifikasi halal tersebut. Mbak, BPJPH itu apa Mbak? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pak. Dari Kemenak? Iya betul Pak. Oh, ya biar teman-teman yang mau ngurus tuh paham gitu. Jadi kalau singkat kan. Jadi gitu Mbak Kusuma, matur suwun sangat informasinya, monggo dilanjut. Terima kasih. Ya, sampun Pak Edi. Tadi informasi tambahan dari Mbak Kusuma itu
menjadi pendamping produk halal gratis ini di bawah naungan LPPH, ya, merupakan Badan Penjaminan Produk Halal. Nanti untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu dari penyedia usaha khususnya produk makanan ini yang tadi sudah diinfokan juga bahwasanya produk makanan ini maksimal tanggal 17 Oktober 2026 ini harus mempunyai sertifikat halal seperti itu. Nomor HP-nya sudah ada tertayang di kolom chat ya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk selanjutnya karena untuk paparan sudah disampaikan juga oleh Pak Wendy secara detail tadi dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu penyedia usaha khususnya. Dan nanti jikalau masih ada menyimpan pertanyaan Bapak Ibu nanti bisa disampaikan melalui grup WhatsApp Tisera seperti itu. Mangkatan nggih Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wendy dan tim tadi yang sudah menyampaikan paparan dan memberikan informasi yang sangat kami berguna bagi kami kaitannya dengan pelaksanaan processing melalui toko daring untuk pelaku usaha ini dan mudah-mudahan untuk teman-teman dan Bapak Ibu pelaku usaha khususnya dapat segera menindaklanjuti dengan baik kaitannya dengan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Wendy dari Tisera. Dan semoga untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Temanggung juga terlaksana dengan baik dan optimal. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Wendy dari Tisera dan tim. J. Masih di unmute Pak Wen. Masih di unmute. J. Bu Mita. Sekali lagi terima kasih Pak Wen. Dan Sore, Bu. baik, terima kasih juga untuk atensinya teman-teman pelaku usaha Kabupaten Temanggung, luar biasa, sangat kooperatif dan aktif kaitannya dengan pelaksanaan BIMTEK di hari ini. Sangat luar biasa dan izin sebelum saya undur diri akan saya bawakan pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Oke. Telur dadar bumbunya lada, ditambah acar jadi selera. Siap. Saya undur diri sebagai pembawa acara. Cakep. Sampai jumpa di lain acara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. J, Pak. Izin Pak. Izin J.